Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas mata kuliah audit forensik digital dan audit investigasi, saya Muhammad Fajariansa akan mempresentasikan hasil dari tugas saya. Profil singkat PT Jiwasraya. PT Asuransi Jiwasraya Persero merupakan perusahaan asuransi jiwa milik negara (BUMN) yang berdiri sejak tahun 1859 pada masa kolonial Belanda dengan nama awal Nederland-Indisch Levensverzekering in Livrente Maatschappij atau NILL-MIJ. Kegiatan usahanya meliputi penyediaan produk asuransi jiwa, asuransi tradisional, serta produk investasi berbasis asuransi seperti JS Saving Plan yang menawarkan imbal hasil tinggi kepada nasabahnya. Dalam menjalankan operasinya, Jiwasraya menghimpun dana dari premi nasabah dan mengelolanya melalui berbagai instrumen investasi, seperti saham dan reksadana. Namun, sejak pertengahan tahun 2000-an, perusahaan mulai mengalami masalah likuiditas dan tata kelola keuangan. Permasalahan tersebut memuncak pada tahun 2018 ketika perusahaan tersebut gagal membayar klaim jatuh tempo dalam jumlah besar kepada ribuan nasabahnya. Terdapat beberapa indikasi awal yang dapat mengarah pada terjadinya fraud di PT Asuransi Jiwasraya Persero. Indikasi-indikasi ini seharusnya menjadi red flag bagi auditor dalam melakukan audit investigasi. Antara lain, yang pertama, imbal hasil produk yang tidak wajar. Jiwasraya menawarkan produk, asuransi, dan investasi dengan tingkat pengembalian yang sangat tinggi dan tidak sebanding dengan kondisi pasar. Misalnya, return 13-14% di saat kondisi ekonomi sedang tidak stabil. Auditor dapat mendeteksinya dengan melakukan perbandingan atau benchmarking antara return produk Jiwasraya dengan rata-rata return industri asuransi dan instrumen investasi sejenis. Masalah likuiditas. Yang kedua, masalah likuiditas yang berulang. Perusahaan mengalami kesulitan membayar klaim jatuh tempo secara berulang, yang menunjukkan ketidakseimbangan arus kas. Auditor dapat menganalisis arus kas atau cash flow analisis, terutama arus kas operasional, serta menguji kecukupan dana untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Yang ketiga, ketidaksesuaian laporan keuangan dengan kondisi real perusahaan. Laporan keuangan menunjukkan kondisi laba yang relatif baik, tetapi kenyataannya perusahaan mengalami tekanan keuangan dan defisit kewajiban. Auditor dapat melakukan analisis rasio keuangan, uji kewajaran, atau reasonableness test, serta membandingkan laporan keuangan dengan kondisi operasional dan posisi kas yang sebenarnya. Yang keempat, penempatan dana pada instrumen investasi berisiko tinggi. Dana nasabah ditempatkan pada saham berkinerja buruk atau reksadana yang dikelola oleh manajer investasi yang tidak kredibel. Auditor dapat menelusuri portofolio investasi, mengevaluasi kualitas aset investasi, serta memeriksa kesesuaian kebijakan investasi perusahaan dengan regulasi yang berlaku di industri asuransi. Yang kelima, lemahnya sistem pengendalian internal dan tata kelola perusahaan. Adanya dominasi keputusan oleh manajemen puncak tanpa pengawasan memadai dari komisaris atau komite audit menjadi indikasi awal terjadinya fraud.
Auditor dapat menilai efektivitas pengendalian internal melalui pengujian sistem pengendalian atau internal control testing, menilai independensi komite audit, serta mengevaluasi fungsi manajemen risiko. Hubungan tidak wajar dengan pihak eksternal, kerjasama dengan pihak ketiga seperti manajer investasi tertentu yang menunjukkan pola transaksi tidak wajar atau menguntungkan pihak tertentu. Auditor dapat melakukan pemeriksaan pihak berelasi atau related party transaction, menelusuri alur transaksi, serta melakukan konfirmasi independensi kepada pihak ketiga. Nah, melalui pendekatan audit investigasi, auditor tidak hanya mengandalkan pengujian kepatuhan dan kewajaran laporan keuangan, tetapi juga melakukan penelusuran mendalam terhadap pola transaksi, alur dana, hubungan antar pihak, serta motif dan tekanan yang dihadapi manajemen. Pendekatan ini memungkinkan auditor untuk mendeteksi indikasi fraud sejak dini sebelum kerugian semakin besar. Selanjutnya, maaf ini nggak kelihatan. Praktik manipulasi laporan keuangan atau window dressing dalam kasus PT Asuransi Jiwasraya Persero berdampak signifikan terhadap pengambilan keputusan para pemangku kepentingan atau stakeholder. Window dressing membuat kondisi keuangan perusahaan tampak lebih sehat dari keadaan yang sebenarnya, sehingga menyesatkan pihak-pihak yang berkepentingan. Dampaknya antara lain sebagai berikut. Dampak terhadap nasabah, laporan keuangan yang dimanipulasi menimbulkan persepsi bahwa perusahaan mampu memenuhi kewajiban klaim dan memberikan imbal hasil yang dijanjikan. Akibatnya, nasabah menempatkan dana pada produk Jiwasraya tanpa mengetahui resiko gagal bayarnya, yang sebenarnya cukup tinggi. Dampak terhadap investor dan mitra bisnis. Window dressing menciptakan keyakinan semu bahwa kinerja perusahaan itu baik, sehingga mereka tetap menanamkan dana atau melanjutkan kerjasama. Padahal secara fundamental, perusahaan berada dalam kondisi keuangan yang rapuh. Dampak terhadap regulator dan pemerintah. Regulator dan pemerintah menggunakan laporan keuangan sebagai salah satu alat pengawasan dan evaluasi kinerja BUMN. Manipulasi laporan keuangan menyebabkan pengawasan menjadi tidak efektif karena regulator tidak memperoleh gambaran yang akurat mengenai tingkat risiko, solvabilitas, dan likuiditas perusahaan. Dampak terhadap auditor eksternal dan internal. Jika didukung dengan rekayasa dokumen dan pengendalian internal yang lemah, auditor beresiko salah menilai tingkat risiko fraud dan kelangsungan usaha atau going concern perusahaannya. Dampak terhadap kepercayaan publik dan reputasi industri asuransi. Jika praktik window dressing terbongkar, kepercayaan publik terhadap Jiwasraya dan industri asuransi secara umum menurun. Masyarakat menjadi ragu terhadap transparansi dan akuntabilitas perusahaan asuransi, yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap stabilitas industri keuangan. Nah, secara keseluruhan, praktik window dressing ini menimbulkan asimetri informasi antara manajemen dan stakeholder. Keputusan yang diambil berdasarkan informasi yang menyesatkan tersebut berujung pada kerugian finansial, menurunnya kepercayaan publik, serta meningkatnya risiko sistemik dalam industri jasa keuangan. Skema Ponzi merupakan pola fraud, di mana pembayaran kepada investor atau nasabah lama dilakukan menggunakan dana dari investor atau nasabah baru, bukan dari hasil kinerja usaha atau investasi yang real. Dalam audit investigasi, auditor memiliki peran penting untuk mengidentifikasi pola skema Ponzi melalui beberapa pendekatan berikut. Yang pertama, analisis arus kas, cash flow analisis, pola ketergantungan pada arus masuk dana baru untuk memenuhi kewajiban lama merupakan indikasi kuat skema Ponzi. Pengujian keberlanjutan model bisnis.
atau going concern, dan sustainability test. Jika tingkat imbal hasil yang dijanjikan tidak realistis dan tidak didukung kinerja investasi yang memadai, maka terdapat indikasi skema Ponzi. Perbandingan imbal hasil dengan kinerja investasi aktual. Auditor membandingkan return yang dijanjikan kepada nasabah dengan hasil investasi yang benar-benar diperoleh perusahaan. Ketidaksesuaian yang signifikan menunjukkan adanya potensi manipulasi atau penggunaan dana pihak lain untuk menutup kewajiban. Penelusuran alur dana, fund tracing. Auditor melakukan penelusuran transaksi dari penerimaan premi hingga bayaran klaim untuk mengidentifikasi apakah terdapat pola dana masuk hari ini digunakan untuk membayar kewajiban kemarin. Tingkat ini membantu mengungkap siklus pembayaran khas skema Ponzi. Analisis tren pertumbuhan nasabah dan kewajiban. Auditor menganalisis tren pertumbuhan jumlah nasabah, nilai premi yang masuk, serta kewajiban klaim yang jatuh tempo. Ketidakseimbangan pertumbuhan ini merupakan red flag terjadinya skema Ponzi. Pemeriksaan kebijakan dan praktik manajemen investasi. Ketika manajemen menjanjikan imbal hasil tinggi, tetapi menempatkan dana pada aset berisiko tinggi atau tidak produktif, hal ini memperkuat indikasi adanya praktik yang menyerupai skema Ponzi. Nah, melalui kombinasi analisis keuangan, penelusuran alur dana, serta evaluasi keberlanjutan model bisnis, auditor investigasi dapat mengidentifikasi pola skema Ponzi secara lebih dini. Temuan tersebut menjadi dasar bagi auditor untuk merekomendasikan tindakan korektif, laporan kepada regulator, serta langkah hukum apabila ditemukan unsur kecurangan. Kolusi antara manajemen perusahaan dan pihak eksternal seperti manajer investasi dapat secara signifikan mempersulit proses audit investigasi karena melibatkan lebih dari satu pihak yang bekerjasama untuk menyembunyikan kecurangan. Dalam kasus PT Asuransi Jiwasraya, Persero, kolusi ini memperkuat skema fraud dan menghambat proses pengungkapan. Dampak dan strategi penanganannya adalah sebagai berikut. Dampaknya yang pertama, kolusi mempersulit pendeteksian fraud. Dua, informasi yang diberikan kepada auditor menjadi bias atau menyesatkan. Tiga, penyembunyian jejak transaksi dan alur dana, serta strateginya penerapan skeptisisme profesional yang tinggi, konfirmasi independen pada pihak ketiga yang tidak terafiliasi, penelusuran alur dana secara menyeluruh, follow the money, penggunaan teknik audit forensik dan analitik data, wawancara mendalam dan teknik interogasi terstruktur, koordinasi dengan regulator dan aparat penegak hukum. Nah, kolusi ini eh, memungkinkan pengguna struktur transaksi berlapis, rekening perantara, atau skema investasi yang kompleks untuk menyamarkan alur dana. Kompleksitas ini meningkatkan biaya dan dibutuhkan auditor untuk menelusuri transaksi. Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut, auditor investigasi dapat meminimalkan dampak kolusi terhadap proses audit dan meningkatkan peluang untuk mengungkap pola fraud yang melibatkan kerjasama antara pihak internal dan eksternal. Modus operandi berupa penempatan dana nasabah ke saham gorengan merupakan bentuk salah alokasi dana yang berisiko tinggi dan merugikan nasabah. Dalam audit investigasi, auditor dapat menggunakan berbagai teknik forensik untuk melacak alur dana, follow the money, dan mengungkapkan penyimpangan tersebut. Antara lain, satu, penelusuran alur dana, fund tracing, yang teknik ini membantu mengidentifikasi apakah dana digunakan
sesuai kebijakan investasi atau dialihkan ke aset berisiko tinggi tanpa dasar yang sah. 2. Rekonstruksi transaksi investasi. Rekonstruksi ini bertujuan untuk melihat apakah terdapat pola transaksi tidak wajar, seperti pembelian saham dalam jumlah besar ada emiten berkinerja buruk, atau pada saat harga sedang dimanipulasi. Yang ketiga, analisis pola transaksi dan anomali. Auditor menggunakan analisis data untuk mengidentifikasi transaksi yang menyimpang dari pola normal, misalnya frekuensi transaksi tinggi pada saham tertentu. Konsentrasi dana pada emiten berisiko atau transaksi berulang dengan pihak yang sama. Pemeriksaan kepatuhan terhadap pijakan investasi dan regulasi. Yang kelima, identifikasi pihak-pihak yang diuntungkan. Yang keenam, konfirmasi dan verifikasi dengan pihak independen. Nah, melalui kombinasi teknik penelusuran alur dana, rekonstruksi transaksi, analisis anomali, dan verifikasi independen, auditor investigasi dapat membangun gambar utuh mengenai bagaimana dana nasabah dialokasikan secara tidak semestinya ke saham gorengan, serta mengidentifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab atas penyimpangan tersebut. Dalam kasus PT Asuransi Jiwasraya atau Persero, fraud dilakukan melalui pengelolaan investasi yang kompleks dan melibatkan banyak transaksi serta pihak. Teknologi forensik berperan penting dalam membantu auditor investigasi menemukan, mengamankan, dan menganalisis bukti-bukti fraud secara lebih efektif dan akurat. Peran teknologi forensik tersebut antara lain akuisisi dan pengamanan bukti digital atau digital evidence acquisition, analisis data transaksi dalam jumlah besar, atau data analitik dan data mining, rekonstruksi kronologi kejadian, atau timeline analisis, analisis komunikasi digital, atau email, pesan instan, dan dokumen elektronik, deteksi penghapusan atau manipulasi data, serta visualisasi jaringan, transaksi, dan relasi pihak-pihak terkait. Secara keseluruhan, teknologi forensik meningkatkan kemampuan auditor dalam menemukan bukti fraud secara sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Tanpa dukungan teknologi forensik, pengungkapan fraud dalam kasus pengelolaan investasi berskala besar seperti Jiwasraya akan jauh lebih sulit dan makan waktu lebih lama. Selanjutnya, ketika auditor menemukan bahwa laba perusahaan tidak disusun sesuai dengan standar akuntansi, seperti yang terjadi pada kasus PT Asuransi Jiwasraya, auditor wajib merespons secara profesional, sistematis, dan sesuai dengan standar audit serta ketentuan hukum yang berlaku. Langkah-langkah respon auditor antara lain sebagai berikut: mengidentifikasi dan mendokumentasikan penyimpangan secara rinci, menilai materialitas dan dampak terhadap kewajaran laporan keuangan, melakukan prosedur audit tambahan, mengomunikasikan temuan kepada manajemen dan pihak tata kelola, meminta penyesuaian atau adjustment dan koreksi LABKEU, menentukan jenis opini audit yang tepat, serta pelaporan kepada pihak berwenang jika terdapat unsur pelanggaran hukum. Nah, dengan langkah-langkah tersebut, auditor tidak hanya menjaga kualitas dan integritas laporan keuangannya, tapi juga berperan dalam melindungi kepentingan publik serta mendorong perbaikan tata kelola perusahaan
agar kejadian serupa tidak terulang. Kerugian negara dalam kasus PT Asuransi Jiwasraya yang mencapai 16,81 triliun rupiah menunjukkan dampak fraud sangatlah besar dan kompleks. Auditor investigasi memiliki peran penting dalam menghitung dan memastikan kerugian tersebut secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Langkah-langkah yang dapat dilakukan auditor antara lain sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi transaksi bermasalah dan periode terjadinya fraud. Yang kedua, rekonstruksi posisi keuangan dan portofolio investasi yang sebenarnya. Yang ketiga, penghitungan kerugian langsung atau direct loss. Yang keempat, penghitungan kerugian tidak langsung atau indirect loss. Yang kelima, verifikasi silang dengan sumber independen. Yang keenam, penggunaan metode valuasi yang objektif dan dapat diuji. Yang ketujuh, dokumentasi forensik dan penyusunan laporan kerugian, serta koordinasi dengan lembaga pemeriksa negara. Nah, melalui langkah-langkah tersebut, auditor investigasi dapat memastikan bahwa besaran kerugian akibat fraud dihitung secara akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional serta hukum. Dalam kasus PT Asuransi Jiwasraya atau Persero, lemahnya transparansi dan buruknya penerapan tata kelola perusahaan yang baik, good governance menjadi faktor utama terjadinya fraud. Penerapan transparansi dan good governance yang kuat dapat berperan sebagai mekanisme pencegahan fraud di perusahaan asuransi melalui beberapa aspek berikut. Pertama, transparansi labco dan pengelolaan investasi. Yang kedua, penguatan fungsi internal dan Dewan Komisaris. Yang ketiga, pemisahan fungsi atau pembatasan wewenang atau biasa kita sebut segregation of duties. Yang keempat, manajemen resiko atau MR dan kepatuhan terhadap regulasi. Yang kelima, budaya etika dan integritas di seluruh organisasi. Yang keenam, mekanisme pelaporan pelanggaran atau whistleblowing system. Yang ketujuh, pengungkapan dan keterlibatan pemangku kepentingan. Dengan penerapan transparansi dan budaya good governance yang konsisten, perusahaan asuransi dapat menciptakan lingkungan pengendalian yang kuat, memperkecil peluang terjadinya fraud, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap industri asuransi secara berkelanjutan. Terakhir, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memiliki peran strategis dalam pengawasan terhadap perusahaan jasa keuangan, termasuk perusahaan asuransi seperti PT Asuransi Jiwasraya atau Persero. Peran OJK dan bentuk kerjasama dan auditor investigasi dalam mencegah serta mengungkap fraud dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, peran OJK dalam pengawasan perusahaan asuransi. Melalui pengawasan berkala, OJK memantau kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan dapat memberikan peringatan dini apabila ditemukan indikasi masalah likuiditas atau resiko investasi yang berlebihan. Yang kedua, pemeriksaan dan sanksi terhadap pelanggaran. Jika ditemukan pelanggaran terhadap regulasi, OJK dapat menjatuhkan sanksi administratif, membatasi kegiatan usahanya, hingga merekomendasikan tindakan hukum. Yang ketiga, kerjasama auditor dan OJK dalam pertukaran informasi. Keempat, koordinasi dalam penanganan indikasi fraud dan pelanggaran hukum. Yang kelima, penguatan sistem peringatan dini atau early warning system. Yang keenam, edukasi dan penguatan tata kelola industri. Yang melalui sinergi antara auditor investigasi dan regulator, penguasaan terhadap perusahaan asuransi menjadi lebih efektif, potensi fraud dapat dideteksi lebih dini,
terkoordinasi, dan penanganan kasus kecurangan dapat dilakukan secara lebih cepat, terkoordinasi, serta memberikan pelindungan yang lebih baik, bagi kepentingan publik dan nasabah. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kebetulan juga saya sedang kurang sehat, ada gangguan pernapasan. Mohon maaf jika selama presentasi sedikit tersengal-sengal. Mungkin itu yang terbaik yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.